Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjasa untuk negara ini. Namun seperti apakah makna Hari Pahlawan di mata mahasiswa Unhas? Berikut liputannya. 10 November bukan hanya sekedar tanggal bersejarah, tetapi juga momen yang penuh makna, di mana para pahlawan mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, Universitas Hasanuddin Makassar turut melaksanakan upacara memperingati Hari Pahlawan yang digelar di lapangan UKM Unhas. Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan hadir sebagai peserta upacara untuk mengenang perjuangan para pahlawan bangsa. Upacara berlangsung dengan hikmat. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, pada kesempatan ini menilai jika peringatan Hari Pahlawan merupakan perwujudan untuk menyadari pentingnya meneladani semangat juang para pahlawan. Sebab, menurut Profesor Jamaluddin Jompa, para pahlawan tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan, tetapi juga untuk kemajuan bangsa di masa depan. Semangat inilah menurut Prof. JJ, sapaan akrab dari Rektor Unhas, harus terus diwariskan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Sementara itu di mata mahasiswa, Hari Pahlawan bukan sekedar peringatan seremonial tahunan, melainkan sebuah refleksi mendalam. Hari Pahlawan dinilai sebagai momentum untuk mengingat kembali nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan yang relevan dengan tantangan masa kini. Seperti yang dikatakan Rabiatul Awalia, jika semangat pahlawan di mata mereka tidak hanya terkait keberanian, namun juga tentang kontribusi nyata untuk masyarakat. Makna Hari Pahlawan tentunya kesempatan bagi kita untuk mengingat ataupun mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan serta kesejahteraan bangsa kita. Tapi sebagai mahasiswa, Hari Pahlawan ini bukan hanya sekedar untuk mengenang, tetapi juga untuk merenungkan kontribusi apa yang bisa kita berikan sebagai generasi penerus bangsa, karena perjuangan itu tidak berakhir pada saat kemerdekaan itu, tetapi masih berlanjut dalam upaya membangun negeri melalui pendidikan serta inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Buat mahasiswa itu Hari Pahlawan itu penting banget sih untuk ngingetin kita bagaimana perjuangan-perjuangan mereka, pengorbanan-pengorbanan mereka. Mungkin kita bisa berkontribusi dengan belajar, berprestasi maupun kegiatan sosial lainnya. Intinya ini tuh buat ngingetin kita bagaimana sih cara kita bikin bangsa itu lebih baik lagi, gitu aja sih. Semangat kepahlawanan yang dikenang dalam upacara ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi mahasiswa untuk terus berkontribusi dan berjuang, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi kemajuan bangsa dan negara. Di akhir upacara, para peserta mengheningkan cipta sebagai penghormatan bagi para pahlawan yang telah gugur. Rahmatia Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar menyerahkan surat keputusan kenaikan jabatan akademik profesor kepada 34 dosen yang telah memenuhi persyaratan pada Jumat 8 November 2024. Kenaikan jabatan ini diharapkan memperkuat kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan akademisi Unhas. Puluhan dosen Universitas Hasanuddin Makassar kembali menerima surat keputusan kenaikan jabatan akademik profesor di ruang senat lantai 2 Rektorat Jumat 8 November 2024. Penyerahan ini menandai bertambahnya jumlah dosen yang bergelar profesor di Universitas Hasanuddin. Acara pagi ini disambut penuh kebanggaan baik oleh para dosen yang menerima gelar maupun pihak universitas. Rektor Unhas Profesor Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, yang hadir menyerahkan surat keputusan kenaikan jabatan kepada 34 profesor baru ini, meletakkan harapan yang besar kepada para profesor baru. Prof. JJ, sapaan akrab dari Profesor Jamaluddin Jompa, berharap agar profesor yang baru bergerak lebih cepat dan sadar akan tanggung jawab yang lebih besar. Ia menekankan penelitian adalah kunci dan tidak selalu menggunakan biaya yang besar. Prof. JJ pun menyampaikan sejumlah tugas mereka termasuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mampu mencari cara yang menarik dalam proses belajar dengan mahasiswa. Ia meminta juga harus ada perbedaan sebelum dan setelah meraih gelar profesor dan harus lebih produktif. Jika per tahun satu publikasi, kali ini harus ditingkatkan. Prof. JJ pun menegaskan dengan penambahan guru besar agar ke depannya prestasi Unhas juga semakin baik.
untuk penerima pemberian secara resmi SK kenaikan ke jabatan Guru Besar Dosen Unhas yang jumlahnya lebih 30 hari ini dengan total sudah 430 ya. Ini adalah suatu momentum yang sangat membahagiakan bagi Universitas Hasanuddin yang terus-menerus bukan hanya meraih prestasi dalam berbagai arena, tapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusianya untuk kemudian meraih gelar akademik yang tertinggi, termasuk menjadi guru besar. Tadi saya sudah sampaikan begitu banyak harapan saya dengan semakin banyaknya guru besar Universitas Hasanuddin, maka insya Allah ke depan prestasi-prestasi UNAS juga akan semakin lebih baik lagi. Kontribusi kepada pengembangan bangsa akan semakin baik, juga kepada masyarakat mudah-mudahan akan semakin baik lagi, dan tentu ini akan menjadi aset bangsa, aset negara, karena guru besar ini adalah pendidik yang terbaik, yang tertinggi gelar akademiknya, yang kita harapkan juga akan mengawal ya penguatan sumber daya manusia generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Salah seorang dosen yang menerima surat keputusan kenaikan jabatan akademik profesor adalah Profesor Dr. Idar Mapangara dari Fakultas Kedokteran. Guru besar bidang ilmu kardiologi klinik ini berharap agar jabatan baru yang diterimanya lewat proses yang panjang itu bisa berkelanjutan dan menghasilkan karya yang lebih besar sesuai harapan universitas dan rektor. Penerimaan jabatan SK Guru Besar ini sebagai satu penghargaan dan penghormatan, dan ini memang merupakan suatu bentuk pengakuan karir kita dosen-dosen, dan ini mudah-mudahan saya pribadi mungkin sangat senang ya, dan berbesar hati menerima SK Guru Besar ini, dan semoga dengan penerimaan SK ini kami terutama yang menerima ini akan berusaha lebih baik lagi, berusaha untuk menunjukkan bahwa jabatan yang kami terima itu merupakan satu usaha dari proses yang panjang, dan mudah-mudahan itu berkelanjutan. Dan dengan penerimaan SK Guru Besar ini, karir kami akan lebih besar lagi sesuai dengan harapan universitas dan sesuai harapan Pak Rektor kepada kami semua tadi. Dalam kegiatan ini turut hadir Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPM Konsultan, dan Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni, dan Sistem Informasi Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Home. Profesor Farida pada kesempatan itu memaparkan jumlah pengusulan kenaikan jabatan akademik lektor kepala yang berjumlah 15 dan 56 usulan profesor periode pertama. Adapun usulan pada periode kedua adalah sebanyak 62 lektor kepala dan 65 profesor. Zulkarnain, Andrea Rering Karina, Unhas TV. Pemirsa, air cucian beras dipercaya mampu mencerahkan kulit. Namun benarkah itu atau hanya sebuah mitos? Berikut liputannya untuk Anda. Memiliki kulit yang bersih dan cerah tentu menjadi impian banyak orang, maka banyak orang yang melakukan berbagai perawatan dari yang instan hingga yang alami. Salah satunya adalah air cucian beras. Perawatan alami dengan menggunakan air cucian beras bisa menjadi pilihan yang tepat dan murah. Lantaran air beras mengandung pati alami yang tinggi sehingga dapat mengobati gangguan kesehatan kulit kronis termasuk jerawat. Dikatakan dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika Dr. Nurul Reski Fitriani Aziz, meski penelitian terkait efektivitas air beras masih minim, namun sudah lama dan banyak digunakan orang Asia, seperti di Jepang yang menggunakannya untuk perawatan kulit. Kandungan gamma oxanol dan vitamin B kompleks pada air beras mampu membantu mencerahkan kulit sekaligus memperhalus permukaan dan memperbaiki tekstur kulit. Selain itu, menurutnya kandungan vitamin E sebagai antioksidan yang ada pada air beras juga mampu menghambat proses penuaan dini dan menghilangkan bintik hitam pada wajah. Air beras juga mengandung allantoin yang diperlukan untuk fungsi kulit. Untuk air cucian beras sebenarnya untuk penelitiannya belum terlalu banyak ya mengenai apa aja kandungannya, hanya memang di beberapa jurnal sudah diterangkan bahwa air cucian beras itu punya manfaat karena ada kandungan-kandungan seperti vitamin B kompleks ya. Vitamin B kompleks itu bagus untuk regenerasi kulit, untuk mencerahkan kulit. Kemudian ada juga vitamin E. Ya, vitamin E itu bagus, salah satu antioksidan ya, yang bagus untuk melembabkan kulit.
ya, kemudian ada mineral-mineral lainnya, dan ada asam ferulik. Asam ferulik juga sangat baik untuk mencegah penuaan dini. Kemudian ada juga allantoin. Jadi salah satu fungsi allantoin itu adalah untuk menenangkan kulit dari peradangan atau inflamasi. Penggunaan air cucian beras sendiri perlu diperhatikan ya, karena berasnya sendiri harus dalam keadaan bersih. Jadi kalau bisa memang sudah dalam keadaan bersih, kita sudah pastikan sudah dicuci dengan baik. Kemudian dari beras yang sudah bersih itu baru kita rendam sekitar 30 menit. Nah, ini bisa kita gunakan langsung, atau kalau mau lebih steril bisa direbus dulu, kemudian nanti didiamkan baru bisa dipergunakan, misalnya untuk pengganti air cuci muka ataupun sebagai toner. Memanfaatkan air beras sebagai tambahan dalam perawatan kulit bisa dengan cara memasak beras. Setelah mendidih, saring air beras ke dalam mangkuk yang bersih. Dinginkan air cucian beras yang sudah disaring itu, kemudian gunakan pada wajah. Cara lain seperti merendam air beras selama 30 menit sebelum menekan beras dan menyaring melalui saringan. Opsi terakhir dengan melalui proses fermentasi. Meski disebut baik untuk kulit, menurut Dr. Nurul, air beras tidak cukup dijadikan sebagai pengganti skincare, terlebih yang memiliki kondisi wajah tertentu. Zulkarnain, Unhas TV. Memakan makanan yang dipanggang atau dibakar seperti daging dan ikan banyak dilakukan orang. Namun sudah tahukah kamu jika banyak mengonsumsi makanan bakar-bakaran meningkatkan risiko kanker usus besar? Simak liputan berikut ini. Mengonsumsi makanan yang dipanggang terutama dengan proses pembakaran langsung di atas api dapat menyebabkan terbentuknya senyawa berbahaya seperti polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAH dan heterosiklik amin atau HCA. Senyawa ini merupakan karsinogen atau zat yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker. PAH dan HCA adalah senyawa berbahaya yang terbentuk saat daging dimasak dengan suhu tinggi, seperti dibakar atau dipanggang. PAH muncul ketika lemak dari daging menetes ke sumber panas, menghasilkan asap yang menempel pada makanan. Sedangkan HCA terbentuk dari reaksi kimia antara asam amino dan kreatinin pada permukaan daging yang dipanaskan. Keduanya berpotensi menyebabkan kanker karena dapat merusak DNA sel tubuh. Menurut dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis gastroenterologi, Dr. Farda Akil SPPD KGEH, mengonsumsi daging yang terbakar dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu panjang dapat merusak sel-sel di lapisan usus. Hal ini dikarenakan senyawa karsinogen yang terkandung di dalam makanan bakaran dapat memicu inflamasi atau peradangan pada dinding usus. Jadi dengan kata lain bahwa kalau seseorang makan makanan daging itu bergantung pada yang pertama dari proses dia punya daging seperti itu yang pada anunya memang pada dasarnya akan menghasilkan suatu komponen-komponen bergantung dari dia punya kematangan dari dia punya daging, entah tadi dibakar, diasap, kemudian digoreng dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua bergantung juga pada kita punya mikrobiota atau bakteri yang ada di dalam kita punya usus untuk mengurai bahan-bahan makanan daging tersebut gitu. Tak hanya itu, Dr. Farda juga menjelaskan bahwa risiko terkena kanker usus besar juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kebiasaan merokok, pola makan yang rendah serat, dan kurangnya aktivitas fisik. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi dan memiliki serat tinggi. Dr. Farda menganjurkan agar masyarakat yang ingin menikmati makanan bakaran untuk menggunakan metode pemasakan yang lebih sehat, misalnya dengan memanggang di suhu lebih rendah dan menghindari pembakaran langsung di atas api. Juga disarankan untuk mengonsumsi sayur dan buah dalam jumlah cukup untuk membantu menangkal efek negatif dari makanan yang mengandung karsinogen. Sehingga meski makanan bakar-bakaran memang menggiurkan, perlu diingat untuk mengonsumsi dengan bijak dan tidak berlebihan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Unit aktivitas bulu tangkis Universitas Brawijaya menggelar ajang Brawijaya Badminton Challenges 2024. Ajang ini diikuti oleh 240 peserta dari berbagai perguruan tinggi dan juga puluhan sekolah di Indonesia. 10 kategori dipertandingkan dalam laga ini yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan atlet sejak dini dan juga mengenalkan kegiatan bulu tangkis di Universitas Brawijaya.
Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk membangun kesolidan anggota unit aktivitas bulu tangkis Kampus Biru. Sebanyak 240 peserta dari kategori mahasiswa dan pelajar ambil bagian dalam Brawijaya Badminton Challenges 2024 yang berlangsung di Platinum Araya, Kota Malang. Para peserta ajang besutan unit aktivitas bulu tangkis Universitas Brawijaya ini berasal dari kampus dan sekolah di Malang, Surabaya, Solo, hingga Sulawesi. Ketua Pelaksana Revin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program kerja unit mahasiswanya yang bertujuan sebagai bentuk dukungan dalam pembibitan atlet sejak dini dan juga agar iklim olahraga bulu tangkis di Kota Malang semakin berkembang. Dalam ajang ini sebanyak 10 cabang dipertandingkan, sehingga menarik rasa antusias dari para peserta. Jadi Brawijaya Badminton Challenge ini adalah turnamen bulu tangkis antar nasional yang mempertandingkan antar SMA dan juga antar mahasiswa. Ada berapa peserta yang terlibat tahun ini dan dari mana saja? Untuk tahun ini kita dapat sekitar 240 peserta yang terdiri dari 16 universitas dan juga belasan sekolah di Jawa Timur hingga Jawa Tengah. Apa sih Mas tujuannya buat Brawijaya Badminton Challenge ini? Untuk tujuannya sendiri kita ada 3. Yang pertama yang jelas memperkuat solidaritas antar universitas dan juga antar sekolah. Yang kedua adalah memacu jiwa kompetitif dari para peserta itu sendiri, dan yang ketiga sekaligus mempromosikan nama Universitas Brawijaya sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. Oke. Nah, untuk cabang yang dipertandingkan sendiri itu ada apa saja Mas? Untuk cabangnya sendiri kita ada 10. Yang pertama ada tunggal putra pelajar, tunggal putra mahasiswa, tunggal putri pelajar, tunggal putri mahasiswa, ganda putra pelajar, ganda putri mahasiswa, ganda putra pelajar, ganda putra mahasiswa, ganda pelajar, dan ganda campuran mahasiswa. Revin berharap dengan kegiatan ini maka minat dan animo siswa serta pelajar terhadap olahraga bulu tangkis akan semakin meningkat. Selain itu, para peserta juga dapat meningkatkan skill-nya, baik sebagai olahraga maupun dalam kegiatan sebagai atlet profesional. Dari Malang, Tim Liputan UBTV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.